Tabe, selamat linggu nalatai, salam sahujud karendem melempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NIM 2510007. Program Studi Pendidikan Seni dan Keagamaan, Fakultas Dharma Acarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetik video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya akan menganalisis studi kasus yaitu tentang tes psikologi online dan fenomena self-diagnosis di media sosial. Alasan saya memilih topik ini karena sebagai calon pendidik di era digital, saya sangat sering menjumpai siswa-siswi sekolah menengah yang dengan mudahnya melabeli diri mereka sendiri dengan gangguan psikologi tertentu karena melihat video singkat di TikTok atau Instagram. Fenomena ini sangat krusial untuk dibahas agar kita tidak salah kaprah dalam memanfaatkan teknologi. Mari kita lihat realita hari ini. Jika kita membuka media sosial seperti TikTok atau Instagram, algoritma kita seringkali menyajikan video pendek berdurasi 30 detik dengan judul-judul provokatif seperti kalau kamu sering menunda pekerjaan dan sulit fokus, jangan-jangan kamu ADHD. Atau tiba-tiba sering merasa sedih. Ini tanda 5 kamu sedang depresi klinis. Selain itu, banyak juga tes kepribadian atau tes kesehatan mental gratisan yang menyebar luas. Masalahnya adalah ribuan remaja dan pengguna internet langsung mempercayai hasil instan tersebut. Mereka melakukan self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri tanpa pernah berkonsultasi dengan ahli medis, psikolog, atau psikiater. Ini bukan lagi sekedar tren seru-seruan, melainkan sudah menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan di kalangan usia anak sekolah. Sebagai mahasiswa, mari kita bedah fenomena ini menggunakan kacamata ilmiah dan teori yang relevan. Pertama, aspek validitas psikometrik. Dalam ilmu psikologi dan asesmen, sebuah instrumen tes harus memiliki 2 syarat mutlak, yaitu validitas, apakah alat tes tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur, dan reliabilitas, konsistensi hasil pengukuran. Tes psikologi online yang tersebar di internet sebagian besar tidak terstandarisasi, tidak memiliki norma kelompok yang jelas, dan mengabaikan observasi klinis secara langsung. Nah, oleh karena itu, secara ilmiah, tes instan tidak valid ya. Kedua, efek Barnum. Mengapa banyak orang merasa tes-tes online ini sangat akurat? Dalam psikologi, ada yang disebut Barnum Effect. Ini adalah fenomena kognitif di mana seseorang menganggap pertanyaan yang sangat umum dan samar-samar sebagai sesuatu yang sangat spesifik dan personal bagi dirinya. Pernyataan seperti kamu terkadang merasa tidak aman di depan orang baru,
adalah hal umum yang dirasakan hampir semua orang, tetapi media sosial mengemasnya seolah itu adalah gejala gangguan mental khusus. Yang ketiga, kiriborhidria dan risiko psikologis. Self-diagnosis di digital yang keliru dapat memicu kiriborhidria, sebuah kondisi kecemasan ekstrim yang mengakibatkan pencarian informasi medis secara berlebihan di internet. Bukannya menyelesaikan masalah, hal ini justru meningkatkan kecemasan, menciptakan ketakutan yang tidak perlu, dan bahkan memicu self-fulfilling prophecy, di mana seseorang mulai berperilaku buruk karena merasa dirinya memang sakit. Dan yang keempat, batasan etika konten. Nah, para pembuat konten seringkali melanggar etika penyebaran informasi kesehatan dengan melakukan simplifikasi berlebihan atau oversimplification demi mendapatkan view dan engagement, padahal diagnosis kesehatan mental adalah wilayah klinis yang memerlukan asesmen mendalam oleh profesional berlisensi. Lalu apa aplikasinya bagi dunia perkuliahan, khususnya bagi kita sebagai calon guru? Anak usia sekolah berada dalam fase pencarian jati diri. Ketika mereka mengalami kecemasan akademis maupun konflik pertemanan, mereka dengan mudah mencari label di internet untuk mengvalidasi perasaan mereka. Sebagai calon guru, terutama saya sebagai calon guru seni, sikap yang harus saya ambil adalah yang pertama, membangun ruang ekspresi yang sehat. Seni dan pendekatan spiritual atau keagamaan adalah media katarsis emosi yang sangat baik bagi siswa. Kita bisa menggunakan seni sebagai terapi atau membimbing spiritual untuk membantu siswa mengelola stres tanpa berburu-buru melabeli diri mereka sakit. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Kita harus mengadukasi siswa bahkan internet adalah perpustakaan informasi, bukan ruang praktik dokter. Yang ketiga, melakukan deteksi dini dan kolaborasi. Guru harus peka terhadap perubahan perilaku siswa yang tidak biasa dan segera mengarahkan mereka untuk berkonsultasi dengan guru BK atau psikolog sekolah, bukan membiarkan mereka mencari validasi di media sosial. Jadi, kesimpulannya, teknologi internet dan media sosial memang memberikan kemudahan akses informasi, tetapi tidak bisa menggantikan peran diagnosis profesional medis dan psikologis. Secara mendidik, cerdas di era digital, sebagai pendidik cerdas di era digital, mari kita bimbing anak didik kita untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak dan berliterasi tinggi. Sekian pemaparan analisis UAS dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata atau penyampaian saya. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om Sai. Bye bye.